memang kondisinya sudah secara medik sudah tidak ada tindakan lain yang bisa dilakukan. Tentu semua orang pada awalnya tidak akan siap untuk kehilangan. Saya kira semua keluarga, apalagi anak istri pasti mencintai pasangannya lah. Saya kira itu hal yang normal. Kesedihan berselimut duka mendalam nampaknya masih sukar untuk dihapuskan dari hati jurnalis senior sekaligus publik figur Najwa Shihab usai mengucap selamat tinggal untuk selama-lamanya kepada sang suami almarhum Ibrahim Syarif Assegaf. Bagaimana tidak, memori yang kini tersisa sungguh terasa memilukan. Selama kurang lebih 5 hari lamanya, Najwa dan keluarga harus menyaksikan perjuangan almarhum di akhir hayatnya. Diketahui, almarhum berpulang di rumah sakit PON pasca menderita pendarahan di bagian otak. Dan kemarin, Rifki Syarif Assegaf selaku adik pun membagikan fakta yang menyayat hati di balik kepulangan sang kakak. Ia menjelaskan bahwa kondisi medis mendorong Najwa dan keluarga untuk ikhlas melepaskan almarhum. Lantas, seperti apa penjelasan lengkap dari Rifki? Beliau sebetulnya orang yang sangat sehat dan aktif ya, jadi beliau punya satu penyakit tapi kompensasinya olahraga sangat baik dan sebagainya, namun karena satu penyakit bawaannya kemudian beliau menderita stroke beberapa hari yang lalu. Sejak stroke tersebut kemudian dilakukan perawatan di rumah sakit, terakhir dipindah ke satu rumah sakit di rumah sakit PON, namun karena takdir juga dengan segala usaha yang sudah dilakukan, dokter menyatakan sudah tidak bisa dilakukan upaya lain medik begitu, sehingga keluarga memutuskan untuk melepas beliau ke miliknya. Kita doakan Pak Ibrahim ya, perjalanan menghadap sang kali lancar dan juga di tempat yang sebaik-baiknya begitu. Nantinya keluarganya kami doakan tetap sehat, bahagia, sejahtera, dan bisa memberikan sumbangan bagi negara kita. Mungkin alhamdulillah ya kalau saya bisa sampaikan, karena memang ada proses sakit beberapa hari, itu setidaknya membuat kita lebih siap begitu dibanding kalau kejadiannya lebih langsung. Dan terakhir Mbak Nana saya kira sangat kuat, Mbak Nana dan anaknya ya sangat kuat, dan ini kan keputusan yang harus diambil adalah apakah mau melanjutkan penggunaan alat atau tidak. Dengan ikhlas Mbak Nana dan keluarga memutuskan untuk mengembalikan beliau ke pemiliknya. Itu sampai akhirnya dipertimbangkan untuk melepas alat-alat ini. Karena memang kondisinya sudah secara medik sudah tidak ada tindakan lain yang bisa dilakukan. Prosesnya sangat cepat sebetulnya, 4-6 hari. Jadi tidak lama dan jadi cepatlah, hitungan cepat. Tapi ya kita punya waktu yang cukup lah untuk menemani beliau di rumah sakit dan sampai akhirnya melepas beliau di tempat ini. Sebelumnya tidak ada tanda apa-apa? Nggak ada ya. Beliau memang punya satu penyakit yang tapi bukan sesuatu terkait otak ya. Jadi tapi mungkin itu berkontribusi juga ya terhadap pendarahannya. Beliau punya penyakit gula tapi rutin untuk ditreat, emang modelnya memang harus pakai insulin begitu, dia selalu melakukannya. Jadi nggak ada, biasanya kalau kami dengar dari rumah sakit kan ada darah tinggi atau apa, ini enggak, karena beliau memang aktif ya. Mohon doanya dari teman-teman agar almarhum diberikan tempat terbaik, dan untuk keluarga agar diberikan kekuatan, karena walaupun keluarga sudah ikhlas, tentu kehilangan orang dekat bukan sesuatu yang mudah, dan kami yakin tapi waktu pasti akan membuat penerimaan akan lebih mudah.
Belum kering benar air mata yang membasahi pipi Najwa Shihab, sisa kesedihan yang kini hadir lantas membuat remuk hatinya. Usai 28 tahun menjalani pernikahan, Najwa dipaksa untuk mengucap selamat tinggal untuk terakhir kalinya kepada orang spesial yang ia cintai dengan sepenuh hati. Namun meski tubuhnya kini tak lagi berdaya, serta hati yang belum sembuh sepenuhnya, Najwa tampak tetap setia mendampingi raga sang suami. Kemarin, Najwa Shihab tampak jelas ikut berpartisipasi kala raga sang suami tercinta disolatkan secara berjamaah. Tak peduli derasnya hujan yang jatuh melanda, Najwa tetap berdiri tegak sembari menggenggam tasbih di tangannya. Stabil, baik, pasrah, legowo. Semua apa yang ditentukan Tuhan itulah yang terbaik. Yaitu pandangan kita. Memang hati sedih, mata berlinang, tetapi kita tidak berucap kecuali apa yang diridhoi Tuhan. Tentu semua orang pada awalnya tidak akan siap untuk kehilangan. Tetapi yang sadar akan menyadari bahwa kita milik Tuhan. Kalau dia panggil harus kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita memang milik Allah. Wajar kalau dia panggil dan kita semua akan kembali kepadanya. Ya, saya kira semua keluarga, apalagi anak istri pasti mencintai pasangannya lah. Saya kira itu hal yang lumrah dan apalagi mereka berdua pasangan yang buat saya sini mereka pasangan yang cocok ya. Jadi bisa saling melengkapi, tentu pasti kehilangan. Tapi tentu seperti saya sampaikan, Mbak Nana sendiri kan juga dari keluarga yang dekat dengan agama, jadi tahulah bahwa semua ada waktunya, bahwa lebih cepat dan itu mengejutkan betul, tapi kita semua siap lah pada dasarnya kita akan dipanggil. Almarhum Ibrahim Syarif Assegaf mempersunting Najwa Shihab pada tahun 1997. Dan sejak itu pula, mereka berdua mengarungi bahtera rumah tangga bersama-sama hingga ajal tiba menjemput. Kisah perjalanan rumah tangga yang sungguh jauh dari kabar kurang mengenakan. Apapun permasalahan yang datang melanda, nampak selalu mereka selesaikan berdua, tanpa harus tercium kemana-mana. Tak ayal, Najwa dan almarhum suami pun kerap kali disapa dengan predikat pasangan serasi yang menjalani hidup bahagia. Uniknya lagi, beberapa waktu yang lalu, Najwa sempat membuka fakta tersembunyi di balik pernikahannya. Ia meski dikenal sebagai sosok yang tegas dalam menjalani tugas, Najwa mengaku selalu dimabuk cinta dengan sang suami. Kebetulan mereka berdua bertemu di kampus kan sama-sama fakultas hukum ya, dan kebetulan memang karena orang tua Mbak Nana dan orang tua kami juga dari daerah yang sama, dan komunitasnya mirip begitu ya, jadi kenal dalam pergaulan sehari-hari lah. Selain memang bidangnya sama begitu ya, mungkin banyak orang akan melihat begitu. Saya nggak mau menilai, tapi saya kira saya melihat mereka pasangan yang bahagia dan dengan anak yang juga ya bahagia lah begitu ya. Kalau aku tuh yang sangat nurut sama suami. Masa? Ya nurut-nurut dikit lah. Nah, terkadang nggak, ya pokoknya pick our battle lah ya nggak sih. Ya, nurut tapi kan paling nggak. Aku tuh bucin tahu. Orang secara tuh aku nikah umur 20 tahu Bun. Kamu tahu nggak aku tuh nikah muda banget. Umur 20 aku udah nikah. Karena bucin. Udah ngebet banget gitu. Karena sudah menemukan orang yang tepat. Jadi untuk apa menunda kebahagiaan?
Tuh guys, jadi gak ada salahnya kawin cepet tetap bisa berkarir kayak gini loh. Iya. Tapi waktu itu syaratnya satu. Abi tuh bilang boleh nikah, tapi kuliah harus selesai. Aku tuh waktu itu semester 3. Aku inget tuh aku yang pertama sampai satu kampus tuh kayaknya datang. Itu tuh pacaran emang lama sebelumnya? Enggak sih, pacarnya cepet 6 bulan. Oh, ketemu Dan itu pacaran langsung nikah. Kakak kelasku, dia di Fakultas Hukum UI juga kakak kelas. Terus habis itu malah pacaran itu juga banyakan LDR lagi karena dia tuh waktu semester akhir itu tuh dia juga sempat kayak di Amerika magang di sana jauh. Tapi justru karena LDR malah jadi cintanya cepet mateng, ya nggak sih? Iya nggak sih? Bener nggak sih para pejuang LDR? Gak tau, belum pernah LDR. Gimana ya LDR? Iya kan, soalnya kan kalau LDR itu kan kita dipaksa untuk terus-menerus komunikasi kan? Iya, pasti terus ini. Iya, lu ngambek-ngambek kan LDR ya udah ngapain pacaran gitu kan? Terus lu dipaksa untuk lebih ekspresif, lebih nunjukin kasih sayang gitu kan dengan metode-metode yang nggak biasa gitu kan. Jadi itu menurutku mematangkan cinta. Makanya terus habis itu bucin deh. Diajak kawin mau deh. Tapi berarti bertahan dengan rumah tangga selama? Aku mau nikah perak 25 tahun. Yes. Masya Aku mau nikah. Bulan 11-10 Oktober. Wow, selamat ya. Nikah perak. Saya gak pernah kelihatan suaminya tuh gimana sih sebenarnya, Dia orangnya tuh kayak nggak gimana mau. sih? Dia tuh Sabar yang pasti, sabar. Tuh kan. Gue lebih sabar sebetulnya. Enggak. Dia sabar. Dia suportif banget sih. Aku kayaknya Ya pastilah. Iya, aku merasa kalau misalnya bukan dengan Baim, kayaknya aku nggak akan berada di titik karirku saat ini deh. Kuncinya apa sih, kan mungkin orang-orang mau tahu juga dengan kesibukan masing-masing, apalagi Mbak Nana sibukannya sampai kayak gini. Apa sih yang membuat kalian bertahan selama 25 tahun, yang membuat kalian tuh tetap bisa survive dengan sampai kayak begini gitu? Butuh ya, maksudnya aku butuh dia. Atau udah kayak nggak bisa hidup tanpa dia gitu ya, karena udah lama gitu ya? Aku pertama aku merasa karena aku waktu kan masih kecil ya, umur 20. Jadi aku tuh dewasa bersama dia. Wow, that's nice. Kan? Yeah. Jadi aku berproses gimana aku melewati berbagai hal gitu ya, baik dari karir, baik dari up and down kehidupan. Jadi aku tumbuh bersama dia gitu. 25 tahun itu yang pertama. Jadi itu yang mengokohkan fondasi hubungan tuh itu. Terus yang kedua karena memang butuh, aku tuh segala hal tuh aku akan cek dan tanya dia. Dari mulai dan bukan hanya soal hal-hal keseharian rumah gitu ya, karena dia juga profesinya lawyer gitu ya. Dulu tuh waktu kita sempat sama-sama ngambil S2 bareng gitu ya. Jadi tuh semua isu, semua hal itu tuh aku tanyakan ke dia gitu. Menutup usia di umur 54 tahun, almarhum Ibrahim Syarif Asgaf tentunya meninggalkan banyak cerita semasa hidupnya. Setumpuk cerita yang kini hanya mampu dikisahkan lagi oleh orang-orang terdekat. Dan semasa hidupnya, almarhum dikenal sebagai sosok yang tidak hanya berhasil menggapai kesuksesan, tetapi juga berbudi baik, serta memiliki hati yang bersih. Sontak saja begitu banyak orang-orang terdekat yang bersaksi tentang sosok almarhum. Ulama sekaligus ayah dari Najwa Shihab bahkan sampai berkata bahwa kebaikan almarhum terasa dari banyaknya insan yang datang melayat. Lantas seperti apakah sosok almarhum di mata keluarga? Almarhum berprofesi sebagai lawyer. Saat ini beliau menjadi managing partner di AHP, Asgaf Hamzah and Partner. Sekali lagi beliau seperti saya sampaikan orang yang sangat aktif ya, hobinya salah satunya banyak sebetulnya, ada sepeda, terakhir lagi suka naik gunung dan sebagainya. Dan saya kira wajar kalau kami keluarga sangat kehilangan karena memang beliau orang yang sangat mudah diterima banyak pihak begitu, dan saya kira banyaknya rekan-rekan saudara yang mengantar beliau bahkan menemani saat beliau sakit menunjukkan bahwa banyak orang yang sayang kepada beliau dan juga kepada keluarga dan istrinya. Kalau tanya saya berkata dia orang baik. Kalau dia bukan orang baik, tidak sebanyak ini yang datang. Bagi saya, ini tanda rahmat Tuhan. Tuhan berfirman dalam Al-Quran, orang-orang yang durhaka itu, langit tidak menangis buat dia. Artinya tidak turun hujan. Jadi berarti orang-orang yang dicintai Tuhan ketika dimakamkan hujan turun.
kita semua kehilangan. Almarhum adalah orang baik, berteman dengan semua, menyenangkan, sangat cerdas, dan sebetulnya kesehariannya adalah orang yang sehat, orang yang bugar, atletis. Allah punya rencana lain. Itu tadi saya sampaikan, turut belasungkawa, insya Allah wafat dalam keadaan husnul khotimah, dan keluarga Mbak Najwa, Iza, anaknya, dan seluruh keluarga diberikan kekuatan ketabahan melewati masa yang berat ini. Tadi juga bertemu dengan Pak Quraisy, menyampaikan belasungkawa. Kami yakin keluarga bisa melewati masa berat ini. Cuman yang saya tahu kagetnya tuh gini, karena sebetulnya almarhum itu kan rada aktif dalam berolahraga gitu ya. Aktif loh dia tuh, aktif banget gitu dia, olahraga dan sebagainya. Tapi ya sudah waktunya Allah memanggil ya. Memang kaget sih. Insya Allah husnul khotimah ya, bahwa dia seorang yang baik. Makanya memang terlihat di sini gitu kan, almarhum bukan artis, almarhum bukan kayak Nana sebagai host, presenter dan sebagainya, tapi yang datang segitu banyak memang, oh dia memang seorang yang baik. Dan saya beberapa kali lumayan cukup waktu zaman sekolah anak saya dulu sering ketemu gitu. Memang orangnya pendiam, baik, dan gimana sih? Coba aja kalian teman-teman kalau punya temen, kalau ketemu dengan orang yang vibe-nya enak itu kan kerasa ya, nggak ngomong aja kan kerasa gitu kan. Itu yang saya rasakan dengan almarhum adalah itu. Cuman ya doain aja lah, doain aja. Kita cuma bisa doain sih ya, doain supaya tenang. Doain aja, kasihan. Tadi udah ketemu sama keluarganya juga semuanya banget. Saya lebih ke papa saya sama Pak Quraisy. Zamannya Pak Quraisy jadi Menteri Agama dulu, nah, itu deket banget. Akhirnya kenal lah, kan Nana belum seperti sekarang. Ada Caca, ada Hala, ada Ahmad, kita kenal semua, saling kenal. Jadi dari kecil. Ya kan anak gini ya kita nggak ada yang tahu, hebat, yang akhirnya juga sama lah namanya ya, Baim juga. Jadi almarhum juga namanya Baim, waktu itu pernah disengin juga, namanya sama nih katanya. Saya ingat banget. Jadi ya saya di sini wakilin keluarga juga. Ya, Papa udah nggak ada. Tadi saya mau ketemu sama Pak Quraisy, Pak Quraisynya mungkin istirahat. Tapi ketemu sama semua. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.